Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak jamaah rombongan 4 dakwah yang dirahmati Allah, Bapak Ustadz Lukman Hakim, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara pengajian rutin selapanan rombongan 4 Haji Dakwah 2019. Alhamdulillah karena untuk memulai pengajian ini untuk biar lebih tepat waktu, ya seberapa apapun ada pun jamaah ya kita upayakan segera mulai saja. Untuk mengawali atau membuka pengajian pada pagi hari ini, kita nanti buka dengan pertama syahadat, kemudian umul kitab, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa belajar. Nah, nanti setelah doa belajar, nanti karena ini Ustadz juga akan ada kegiatan lain, nanti langsung tausiah dari Ustadz Lukman, dan nanti ada lain-lain baru kita lanjutkan setelah Ustadz Lukman. Ingatan, monggo kita mulai saja untuk pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dengan syahadat, kemudian Al-Fatihah dan doa belajar. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, matur nuwun, semoga dengan bacaan doa kita pengajian ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Lukman untuk memberikan tausiah. Semoga. Nggih. Matur nuwun.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati ketua pengajian kita, yaitu Bapak Dr. Arif Riyanto Adi Nugroho, ya, Budi Nugroho, ya. Bapak Dr. Arif Riyanto Budi Nugroho. Sekarang panggilannya mantap, depan ada doktornya. Nah, pakai spasi. Ya. Hajinya ketinggalan tadi sebenarnya. Dr. Haji Arif Riyanto Budi Nugroho. Sekaligus kita ucapkan selamat kepada beliau yang sudah lulus dari ujian doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung. Tinggal menunggu wisuda. Tadi kabarnya di tanggal 5, tanggal 8 Februari ini nanti, ya. Setelah itu boleh ditagih syukuran. Mudah-mudahan barokah ilmu S3-nya, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan dari rombongan ini lahir guru besar lagi. Kalau sekarang kita punya Profesor Karna Wijaya, insya Allah nanti kita punya Profesor Dr. Haji Arif Riyanto Budi Nugroho. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, dan Bapak Ibu semuanya, jamaah pengajian haji Ad-Da'wah tahun 2019. Rahimakumullah, yang semoga kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah labu bentuknya bundar. Nah, pantunnya keluar ini. Bapak dan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Monggo yang baru rawuh. Salam. Iya. Ya. Sendiri aja. Monggo Pak Eri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa kembali melanjutkan silaturahim kita di dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran.
melalui pengajian haji ini. Saat ini tempatnya kita mengambil tempat yang view-nya bagus, ada suara sungai yang begitu indah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kerasan di sini. Kalau saya mungkin nanti nggak begitu kerasan, karena saya nanti harus pamit, mungkin mendahului Bapak Ibu semuanya, karena masih ada acara yang harus saya selesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah menjaga orientasi dunia akhirat pasca haji. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan para alumni haji ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, 201 dan 202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Titik. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Yang seperti ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita semuanya sekaligus memberikan gambaran bahwa orang-orang yang telah pulang haji, Bapak Ibu bersyukur sudah diberikan kesempatan ke Tanah Suci tahun 2019. Yang berangkat tahun ini mikirnya lebih berat Bapak Ibu. Nanti kalau jadi disetujui biayanya 69 juta sekian, nah tentu jadinya OHN kan. Ongkos haji naik. Maka tentu kos yang dikeluarkan akan lebih banyak dibandingkan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan ke Tanah Suci, sekaligus sudah pegang tiket masuk surga, karcis sudah di tangan, udah dapat voucher. Kok bisa begitu Pak Lukman? Karena berita ini pasti, bukan hoax lagi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Bahasa lainnya, haji mabrur itu mau dapat apa lagi? Ya udah pasti surga lah. Yang lebih simpel lagi, haji
mabrur itu pasti masuk surga. Bapak Ibu sudah mabrur hajinya, ditandai dengan kemabruran kaifiatnya. Karena Bapak Ibu diantarkan oleh pembimbing multazam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajinya beneran di Mekah, ya fix, udah bener. Dulu juga wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dilanjutkan mabit di Mina, melempar jumroh, kembali lagi ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul. Sudah, hajinya Bapak Ibu itu sudah benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga secara kaifiat hajinya sah, hajinya mabrur. Tetapi kemabruran berikutnya adalah sesuai dengan makna mabrur itu sendiri, birrun, baik. Ya. Haji mabrur itu adalah haji yang baik. Ya, semuanya serba baik, serba ideal. Ya, serba ideal. Kalau yang belum haji tidak pernah ke masjid, rada dimaklumi. Tapi kalau panjenengan yang tidak pernah kelihatan di masjid, ya wangun nek dirasani. Ya, dirasani wangun. Aja keloro-loro. Wong wis haji kok. Iki malah kajine iki ra tau ketok ning masjid iki. Ngoten niku, nggih. Nggih. Kamangka ya ana haji sing ra tau ning masjid. Ning panjenengan ampun. Ya. Nah, gitu. Jadi memang Bapak Ibu sudah dipandang ideal. Ya. Memang ideal begitu. Bahkan mohon maaf, tingkah lakunya pun kemudian dikait-kaitkan dengan kehajian panjenengan. Kayak kita nek ngomong calcul, nek ngomong celap-celup ngono kayak iki wis haji lho kae. Kae ambak-ambak nek nyandang ngono kae. Kayak iki wis haji lho kae. Malah kadang anak kita pun disangkut pautkan. Ya, kayak iki metakil ngono iki anak kaji lho kae. Begitu. Ya maklum, karena memang Bapak Ibu ini sudah dianggap sebagai orang yang ideal, mestinya ideal, mestinya. Ya, nggak apa-apa, sekaligus itu peringatan. Oh, ternyata memang saya harus perfect gitu ya. Ya, begitu. Untuk menjaga nama baik kita. Maka silaturahim ini adalah litawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan untuk bersabar. Beribadah itu juga perlu kesabaran. Kita disuruh sholat sehari 5 kali, itu butuh kesabaran. Bentar lagi puasa Ramadan, kon poso sesasi, itu butuh kesabaran. Bukan hanya disuruh puasa doang, malamnya kita disuruh tarawih setiap malam. Itu juga perlu kesabaran. Kalau mau nambah kebaikan lagi, bertadaruslah Al-Quran, butuh kesabaran lagi. Kalau masih kurang, sodakohnya banyakin, itu juga butuh kesabaran lagi. Maka kita saling mengingatkan melalui silaturahim ini. Allah mengingatkan kita tadi keadaan orang setelah melaksanakan ibadah haji. Perintah Allah, kalau kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji,
maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, ini. Sugeng rawuh Pak Oki. Ya. Sekaligus ahlan wa sahlan bi hudurikum min ziyaratil umrah. Sugeng rawuh, selamat datang Pak Oki, Bu Oki. Sekaligus selamat kembali di tengah-tengah kita setelah melaksanakan ibadah umroh sekeluarga. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan umroh beliau sekeluarga umroh yang makbul dan mabrur, diterima oleh Allah sebagai amal ibadah sekaligus menambah kemabruran beliau. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, perintah Allah, fadhkurullaha, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ya, perbanyaklah zikir, perbanyaklah ingat. Ya, zikirnya harus lebih banyak kalau sudah melaksanakan ibadah haji itu. Karena perintah Allah begitu. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah selesai haji, fadhkurullaha, perbanyaklah zikir kalian. Sebagaimana kalian banyak mengingat kepada nenek moyang kalian. Ya, kan sering kita itu kadang-kadang lebih membanggakan keluarga, lebih membanggakan jalur nasab misalnya. Oh, aku isih darah biru loh, orang ngandel irisen. Ya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kelompok-kelompok kita justru lebih membanggakan kita daripada tokoh-tokoh yang semestinya benar-benar bisa menjadi panutan kita. Ngaten. Jadi perbanyaklah zikir. Tetapi keadaan orang yang telah berhaji itu ternyata bermacam-macam Bapak Ibu. Faminan nasi mayyakulu, di antara orang-orang yang pulang haji itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, titik. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Ini Al-Baqarah ayat 200. Keadaannya begitu Bapak Ibu. Nyata apa enggak? Sudah haji, tapi orientasinya masih dominan keduniaan. Ya, ini artinya orang ini masih dominan nafsu duniawinya. Iya. Orang yang seperti ini wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia itu nanti di akhirat tidak akan mendapat bagian apapun. Iya. Sepertinya di tempat kita tidak terjadi. Donga kok mung mandek Rabbana atina fid dunya. Saya rungokke ya risi ya. Nang kene kok loru. Ya. Kalau di tempat kita secara tekstual pasti semuanya ndongane lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu secara tekstual bisa jadi begitu. Tetapi secara mental bisa jadi orang yang sudah selesai berhaji itu masih dipengaruhi dan didominasi oleh orientasi duniawi. Ya. Nah, pada ayat yang ke-201 Allah berfirman lagi, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Dan di antara mereka, di antara orang-orang yang pulang haji itu, ada yang doanya lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini golongan yang kedua, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Artinya Allah itu nyekarep, terserah deh. Kalau orientasimu duniawi ya silahkan saja. Nanti kamu akan memperoleh apa yang kamu maui itu. Kalau orientasimu dunia akhirat ya bagus. Nanti kamu akan memperoleh apa yang kamu maui itu. Ya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ayat ini memotret keadaan jamaah haji, memotret keadaan orang-orang yang pulang haji. Ya, ternyata tidak semua orang yang pulang haji itu menjadi orang-orang yang ideal. Padahal kan harapannya orang yang pulang haji itu menjadi orang yang ideal. Ya, karena apa? Karena mereka itu sudah genap rukun Islamnya, syahadat sudah, sholat sudah, puasa Ramadan sudah, kemudian zakat sudah, haji. Ya, tidak semua orang lengkap ini. Yang kelima ini dilaksanakan. Bapak Ibu sudah lengkap. Sudah sempurna. Maka harapannya pun, kehidupannya pun juga sempurna. Nah, tapi ternyata dari ayat yang ke-200 dan 201 Al-Baqarah ini, kita melihat potret kita. Oh, ternyata orang pulang haji itu masih banyak juga yang pikirannya masih fokus ke duniawi. Loh, apa yang nggak boleh Pak Lukman? Ya boleh. Tetapi itu sudah tidak menjadi tujuan utama dari para alumni haji ini. Apalagi kan ini yang rawuh kan orang-orang yang sudah mapan. Ya, sudah mapan. Rezeki insya Allah enggak masalah. Ma'isyah tersedia. Iya. Ya. Kemudian tinggal kemudian kita itu tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan duniawi lagi. Ngaten lho. Jadi urusan kita secara sosial baik ya. Sugeng rawuh Profesor Karnawijaya. Nah ini duduknya di sini. Biar ini ketularan guru besar dokter kita ini. Ya, Prof Karnawijaya rawuh, alhamdulillah sugeng rawuh. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian kita orientasi kita duniawi. Ada yang potretnya begitu, ada yang duniawi ukhrawi, bagus. Ya. Nah kita termasuk yang mana? Mari kita rasakan sendiri. Kita masih berat kemananya? Kata Allah kita diminta untuk fokus ke duniawi dan ukhrawi kita. Nah, jadi menyikapinya bagaimana Pak Lukman? Ya sudah kita orientasikan hidup kita, tidak melupakan akhirat kita. Yang berkarir silahkan lanjutkan karirnya.
Tetapi ingatlah, dengan karir itu tidak merugikan kepentingan akhirat kita. Ya, yang bekerja tetaplah fokus dengan pekerjaannya. Yang dengan pekerjaan itu akan menjadi sarana untuk memperoleh akhirat kita. Tadi Allah sudah menjanjikan kalau kepingin dunia boleh, Allah pun akan memberikan. Kepingin dunia akhirat pasti Allah memberikan. Pada surat Al-Isra ayat 18, "Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan balasan yang segera, maka kami akan menyegerakan balasan itu untuknya di dunia dengan apa yang kami kehendaki, bagi siapa yang kami inginkan. Jadi Allah nyekarep silahkan, tetapi Allah mengarahkan kita, memerintahkan kita supaya orientasi kita itu adalah orientasi dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua macam orientasi itu, salah satunya atau dua-duanya itu membutuhkan ilmu. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah berilmu. Ya. Ini sering disangka hadis, tapi ternyata ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Ya, jadi kita menginginkan dunia ada ilmunya. Ya, yang di kampus menjadi pendidik pasti ada ilmunya. Yang berwirausaha juga ada ilmunya. Yang di kantor juga ada ilmunya. Kalau kita kepingin akhirat juga ada ilmunya. Ya, maka orang yang pulang haji itu tadi diarahkan oleh Allah, orientasinya adalah orientasi dunia akhirat. Maka sepulang haji ini juga tentunya selalu menuntut ilmu. Ya, karena kalau orientasinya nanti sudah banyak ke akhiratnya, ya perdalam ilmunya. Ya, ilmu apa yang perlu diperdalam? Oh, ternyata masih banyak. Ternyata saya perlu menghafalkan beberapa surat di dalam Al-Quran, supaya nanti Pak Haji ini kalau ditodongi mami, wah siap. Ya. Kan biasanya ditodongi mami atau doa gitu ya. Iya pasti kita. Wah, saya berani asalkan duhur sama ngasar. Nah, ya, maka ternyata masih banyak ilmu. Oh, saya harus menghafalkan beberapa surat. Ya, syukur hafal juz 30. Nah, bukan 30 juz. Juz 30 hafal. Ya, hafal beberapa doa. Nah, itu ilmu yang harus kita pelajari juga. Oh, kita mau sholat duha, bagaimana ilmunya? Kita pelajari dulu. Supaya nanti kita mengerjakannya mantap. Oh, ternyata tuntunannya begini. Oh, saya mau merutinkan sholat tahajud, sholat malam. Oh, ternyata tuntunannya begini.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita sepulang haji ini satu, menjaga kemabruran haji kita. Yang kedua Bapak Ibu, orientasi kita adalah orientasi dunia akhirat. Jangan sampai kita berat kepada duniawi saja. Mungkin tidak ada yang ngaku begitu, ya. Tapi barangkali kita secara hati kita isi abun dunia nih. Dan kita masih berat untuk melaksanakan ibadah. Jadi harus kita ubah mindset kita, orientasi kita adalah dunia akhirat. Yang ketiga Bapak Ibu, hendaklah kita selalu mengeksplor ilmu pengetahuan kita yang seluas-luasnya. Supaya kita dapat lebih berzikir kepada Allah. Ilmu apapun yang baik-baik akan menjadikan kita tambah berzikir kepada Allah. Subhanallah, luar biasa. Keagungan Allah begitu. Ilmu-ilmu di dalam ibadah kita. Supaya kita dapat melaksanakan ibadah yang lebih baik untuk kepentingan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini dan kepada jamaah pengajian Ad-Dakwah rombongan 4 tahun 2019 beserta keluarganya dengan rahmat nikmat berkah yang banyak darimu ya Allah. Berikanlah kepada kami semua umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri. Yang masih ingin berkerasan-kerasan di sini, silahkan dinikmati tempat ini. Mungkin nanti ada hal-hal terkait dengan kepentingan rombongan yang mau dibicarakan. Mohon izin saya minta pamit untuk melanjutkan perjalanan. Mohon dimaaf semua salah dan khilaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.